Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting dalam agama kita, yaitu bagaimana sikap tegas Rasulullah terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini bukan sekadar larangan biasa, tapi sebuah peringatan keras yang beliau sampaikan berulang kali, bahkan di detik-detik terakhir hidupnya dalam sebuah riwayat sahih. Ummu Salamah pernah bercerita kepada Nabi tentang gereja di Habasyah yang penuh dengan gambar dan patung orang-orang saleh. Mendengar itu Rasulullah bersabda, "Mereka itu adalah selek-jelek makhluk di sisi Allah. Jika ada orang saleh di antara mereka yang meninggal, mereka membangun tempat ibadah di atas kuburannya dan membuat gambar-gambar dirinya. Lihatlah betapa kerasnya kecaman ini. Padahal niat awal mereka mungkin hanya ingin mengenang orang saleh. Tapi mengapa tetap dilarang? Karena dari sinilah pintu kesyirikan mulai terbuka. Dari sekadar kagum, berubah menjadi pujian berlebihan, lalu meminta-minta kepada kuburan, hingga akhirnya si mayit disembah. Rasulullah SAW sangat tegas melarang, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ziarah kubur itu sunnah, tujuannya untuk mendoakan si mayit dan mengingat kematian. Kita datang, mengucapkan salam, lalu mendoakan. Selesai. Tapi, melakukan ibadah khusus di kuburan seperti salat, wirid tertentu, apalagi mengambil tanahnya untuk berkah, itu semua tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Bahkan, saat Rasulullah menjelang wafat, di tengah rasa sakit sakaratul maut, beliau masih sempat mengingatkan umatnya. Beliau bersabda, "Semoga laknat Allah menimpa kaum Yahudi dan Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah." Bayangkan, di saat paling genting pun, yang paling beliau khawatirkan adalah umatnya terjerumus dalam kesyirikan lewat kuburan. Jika mengagungkan kuburan itu boleh, tentu kuburan Nabi yang paling pantas. Tapi justru beliau sendiri yang melarangnya, dan para sahabat pun mematuhinya. Mereka tidak pernah mengambil tanah kubur Nabi atau melakukan ritual khusus di sana. Sejarah mencatat, berhala bernama Lata yang disembah orang Arab jahiliyah dulunya adalah kuburan seorang laki-laki saleh. Karena jasanya, orang-orang mengenangnya, generasi berganti, kuburannya mulai dipuja, lalu dibuatkan patung, dan akhirnya disembah. Begitulah syirik menyelinap secara perlahan. Karena itulah Rasulullah menutup semua celah yang bisa mengarah pada syirik. Beliau melarang membangun bangunan di atas kuburan, melarang memberinya penerangan khusus, dan melarang menjadikannya tempat perayaan. Agama kita ini dibangun di atas tauhid murni, menyembah Allah semata, bukan pada benda atau kuburan yang diagungkan. Jadi kesimpulan pentingnya adalah, ziarah kubur itu sunnah, tapi melakukan ritual ibadah di kuburan adalah bidah yang bisa menyeret pada syirik. Berdoa kepada Allah boleh di mana saja, tapi mengkhususkan doa di kuburan dengan keyakinan lebih mustajab. Apalagi meminta kepada si mayit, itu adalah syirik. Dosa terbesar yang tidak akan diampuni jika dibawa mati. Semoga Allah menjaga kita semua agar tetap istiqomah di atas tauhid yang murni dan menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.